Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa orang-orang yang diindikasikan memberontak di Karangwatu semuanya sudah dalam keadaan tertangkap, termasuk Panji Rukmamurti dan anak buahnya. Kemudian dibawa ke Mojopahit untuk dimintai keterangan dan dimintai pertanggungjawaban. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ayo kita tengok di Istana Giri, di mana di sana sedang duduk seorang Dyah Wiyat, istri dari Raden Kudomot. Kemudian di depannya duduk bersimpuh seseorang dengan pakaian sederhana, tetapi raut wajahnya dan potongan tubuhnya begitu indah dan cantik. Dia adalah emban dari Dyah Wiyat, tidak lain adalah Dyah Menur Hardiningsih, istri pertama dari Raden Kudomot yang sedang menyamar. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat Dyah Wiyat sedang santai membaca, kemudian Dyah Menur berkata, "Kanjeng Putri, apakah ada yang aku bantu?" "Kamu?" Dyah Menur, "Hamba, Gusti Putri. Apakah kamu bisa membaca?" "Mohon ampun Gusti Putri, saya orang yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Saya buta huruf." Itu adalah jawaban dari Dyah Menur untuk menyembunyikan jati dirinya. Karena kalau dia bisa membaca, mengaku bisa menulis, dikhawatirkan jati dirinya akan terbongkar. Karena orang yang bisa membaca dan bisa menulis adalah orang-orang yang berpendidikan, bukan dimiliki oleh seorang pembantu atau seorang emban. Jadi kamu tidak bisa menulis? Tidak bisa kan Gusti Putri? Kalau aku jadi kamu, aku akan belajar. Andaikan kamu bisa membaca, kamu bisa membantu aku. Kamu yang membaca, aku yang mendengarkan. Karena ini adalah cerita-cerita jelontar, ini sangat indah. Saya kalau tidak bisa membaca, sehingga tidak bisa mengerti isi yang terkandung di dalam lontar ini. Baik, Gusti Putri, kalau Gusti Putri ingin aku belajar, saya akan belajar. Tiba-tiba, pemirsa dimanapun Anda berada, secara tidak sengaja, Raden Kudomot tanpa mengetuk pintu, karena memang pintunya terbuka, masuk ke dalam kamar. Padahal di dalam kamar ada Dyah Wiyat
dan dia menurut. Raden Kudamerta kemudian berjalan ke hadapan istri Dyah Wiyat yang sedang asik membaca. Di belakang Dyah Menur yang sedang menghadap ke Dyah Wiyat. Tapi aneh, Raden Kudamerta tidak bicara pada Dyah Menur karena merasa Dyah Menur diperhatikan oleh Raden Kudamerta. Akhirnya dia permisi kepada Tuan Putri, yaitu Dyah Wiyat. Gusti Putri, saya permisi dulu, saya akan membantu Kakak Prabarasmi karena dia ingin pergi ke pasar. Aku ikut. Tiba-tiba Dyah Wiyat mempunyai ide yang tidak diduga-duga. Akhirnya Dyah Menur keluar. Demikian juga Dyah Wiyat juga keluar mengikuti Dyah Menur. Sebenarnya yang terjadi adalah Dyah Wiyat menghindari, yaitu Raden Kudamerta yang datang ke kamarnya. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya Dyah Wiyat mengatakan kepada Dyah Menur, aku ingin ikut ke pasar. Jangan dengan siapa-siapa, dengan saya saja. Tidak usah mengajak Prabarasmi. Gusti Putri, kamu tidak boleh pergi kemana-mana karena situasi, kondisi masih belum begitu aman. Dikhawatirkan nanti banyak orang-orang yang mengenal Gusti Putri dan musuh-musuh Majapahit selalu mengintai. Tidak bisakah aku bebas hanya sekali saja? Mengapa aku tidak boleh pergi? Dah kalau begitu, kita bilang pada prajurit. Akhirnya ada prajurit yang datang, yaitu prajurit pengawal Istana Giri. Kemudian menyampaikan maksudnya. Ternyata juga dilarang oleh prajurit-prajurit yang berjaga. Baiklah kalau begitu, aku tidak jadi ke pasar. Akhirnya Dyah Wiyat berkata bohong kepada prajurit-prajurit itu, karena sesungguhnya dia ingin agar para prajurit itu kemudian terlena karena dia merasa Dyah Wiyat tidak pergi kemana-mana. Akhirnya diam-diam Dyah Wiyat mengatakan kepada Dyah Menur, aku tetap pergi ke pasar. Coba ambil pakaian yang jelek. Aku akan berdandan seperti orang biasa. Jangan, Gusti Putri, itu bahaya. Tidak apa-apa. Ayo, berikan. Akhirnya Dyah Menur terpaksa memberikan pakaiannya yang sangat jelek. Kemudian diberikan kepada Dyah Wiyat. Kemudian dipakaikan. Dituntunnya dari belakang. Kemudian pakaian itu akhirnya dipakai oleh Dyah Wiyat. Dyah Wiyat tersenyum dan tertawa setelah memakai pakaian itu. Ini sangat buruk sekali pakaianmu ini. Benar, Gusti Putri, ini adalah pakaian yang paling buruk yang aku miliki.
ini adalah pakaian dari ibu saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak cukup itu. Dia Menur juga mengatakan, walaupun Gusti Putri berpakaian seperti ini masih juga bisa dikenali oleh masyarakat. Oleh sebab itu, lebih sempurna lagi kalau Gusti Putri wajahnya juga didandani, yaitu diberikan bedak yang sekiranya bedak ini menjadikan wajah dari Gusti Putri berubah, tetapi nanti setelah dibersihkan akan kembali lagi. Kamu bisa melakukan? Bisa, Gusti Putri. Coba sekarang kamu lakukan. Akhirnya dia Menur dandani dia lihat dengan bedak-bedak yang diketahuinya, yaitu bedak-bedak yang dimiliki serta diambilnya campuran dari warna-warna yang alami, akhirnya dijadikan bedak. Ternyata dengan memakai bedak itu benar-benar sungguh sangat berubah wajah dari dia Menur. Kemudian diambilnya sebuah brenggol, yaitu kaca yang diberikan dia Menur kepada dia Wiyat. Ternyata dia Wiyat belum pernah memiliki yang namanya kocok brenggolo atau kaca untuk melihat wajahnya. Akhirnya dia Wiyat bertanya kepada dia Menur, kamu kok mendapatkan benda seperti ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, kocok brenggolo itu tidak semua orang bisa memiliki karena mahal harganya dan juga langka barangnya. Hanya bisa dibeli dari orang-orang Cina, dan barang ini adalah barang impor dari Cina, dan itu dulu dibelikan Raja Kudawarta. Sekarang kaca brenggolo itu, karena dia Wiyat sangat tertarik dengan benda ini, maka oleh dia Menur diberikan kepada dia Wiyat. Kalau Gusti Putri suka benda itu, maka ambillah, itu hadiah saya kepada Gusti Putri. Loh, barang ini mahal loh, kamu dapatkan dari mana? Bahwa suamiku adalah seorang perahu. Jadi ini dulu benda ini diberikan oleh suamiku. Saat itu dia ketemu dengan para pedagang Cina, kemudian membelikan benda ini untuk saya. Tapi saya, suamiku sekarang sudah tiada, entah kemana, mungkin dia sudah mati. Pemirsa dimanapun Anda berada, dia Menur terpaksa harus berbohong kepada dia Wiyat agar jati dirinya tetap tidak bisa diketahui. Pemirsa dimanapun Anda berada, dia Wiyat tertawa setelah melihat wajahnya yang begitu jelek dan buruk setelah didandani oleh dia Menur. Itu belum seberapa, Gusti Putri. Harus ada penyamaran lagi, yaitu rambutnya Gusti Putri harus tidak boleh serapi itu. Rambutnya Gusti Putri harus diburai supaya lebih sempurna lagi penyamarannya. Oh begitu, baiklah, coba kamu lakukan. Akhirnya rambut yang rapi itu kemudian diburai-burai sehingga menjadi tidak karu-karuan. Nah sekarang Gusti Putri silakan mengatur
Koco Brenggolo. Dia biar tertawa lagi. Dan akhirnya dia lihat juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi hadiah Koco Brenggolo. Bahkan dia menur di peluknya, sehingga seakan-akan dia bukan pembantu. Dia seakan-akan seperti sahabat yang sangat dekat. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di luar sana, di istana, di sekitar alun-alun, atau di sekitar pasar, memang benar yang dikatakan oleh dia menur. Musuh-musuh Mojopahit itu selalu mengintai di mana-mana tempat. Ternyata dia menur yang pergi bersama dia Wiat ke pasar juga diendus oleh orang yang mengintai. Tetapi dua orang yang diintai ini tidak menyadarinya kalau dirinya sedang dibuntuti oleh seseorang. Orang yang membuntuti ini, yang diincar bukanlah dia Wiat, justru yang diincar adalah dia menur. Akhirnya setelah masuk ke pasar, dua orang ini tidak menyadari kalau ada orang yang selalu membuntuti. Setelah sudah mencapai jarak yang dekat dan kemudian mengambil kesempatan yang tepat, maka orang ini sedikit demi sedikit mendekat, yaitu mendekati dua orang yang diincarnya itu. Siapa orang yang mengincar ini? Dia namanya adalah Rangsang Komodo. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Rangsang Komodo sendiri juga tidak tahu kalau dirinya sedang diincar oleh seseorang. Orang yang menyamar sebagai penulis yang selalu membuntuti Rangsang Komodo. Siapa dia? Dia adalah Pradabasu. Kemudian setelah Rangsang Komodo ini sudah dekat, maka pisau dikeluarkan dan dipegang dengan tangan kirinya. Tetapi karena bajunya berlengan panjang, akhirnya ujung dari pisau ini disembunyikan ke atas, sehingga gagangnya dipegang, tetapi ujungnya ke atas, sehingga terlindung oleh baju lengan panjang. Setelah hampir dekat, maka Pradabasu mencoba untuk mencolek pundak Rangsang Komodo dari belakang. Rangsang Komodo terkejut dengan colekan itu. Akhirnya dia menoleh ke belakang. Siapa kamu? Maaf, Pak. Saya mau tanya. Tanya apa? Apakah benar Bapak ini namanya Rangsang Komodo? Tentu saja. Dia sangat terkejut dengan pertanyaan itu. Akhirnya dia ganti bertanya, kamu siapa? Aku Pradabasu, Pak. Pradabasu? Benar. Pradabasu itu adalah prajurit Bayangkara. Benar, saya prajurit Bayangkara. Aku tidak tahu. Aku bukan Rangsang Komodo. Kalau begitu, sebaiknya Bapak ikut saya saja. Biar nanti jelas apakah benar Bapak ini Rangsang Komodo atau tidak. Orang ini tidak menjawab. Kemudian mencoba untuk memalingkan wajahnya kembali
tertuju kepada dua orang yang diingkari. Tetapi dengan cepat pisau itu diayunkan ke arah belakang yang sasarannya tidak lain adalah Pradabasu. Tetapi Pradabasu sudah siap karena dia seorang prajurit yang banyak pengalaman. Dengan dasar itulah akhirnya Rangsang Kumudo yang umurnya sudah hampir 60 tahun lebih itu tidak bisa menandingi seorang Pradabasu, prajurit Bayangkara yang gagah perkasa dengan tubuh yang kekar dan sentosa. Akhirnya dengan mudah Rangsang Kumudo diringkus oleh Pradabasu. Kemudian dia menunjukkan, ayo jalan, kamu jangan coba-coba untuk lari. Kamu lihat di sana, ada orang yang di atas kuda, yang berpakaian putih-putih, pakai topeng itu. Kalau kamu nanti lari, pasti kamu akan dikejar oleh orang itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan dibogornya tangan Rangsang Kumudo sehingga menjadi perhatian banyak orang, karena terjadi keributan dan banyak orang yang menonton, termasuk dia Menur dan dia Wiyat. Betapa terkejutnya dia Menur melihat orang itu, karena orang itu orang yang sangat dikenal, yaitu Rangsang Kumudo, yang menjadikan dirinya hidupnya terlunta-lunta, yang menjadikan dirinya hidup tidak menentu, harus pindah ke sana dan pindah kemari, sembunyi ke sana, sembunyi kemana-mana. Ketertegunan dia Menur ini menjadi perhatian dari dia Wiyat. Hei, kenapa kamu? Dia Menur, apakah kamu tahu orang itu? Benar, aku tahu. Tiba-tiba Pradabasu sambil membawa menuntun orang itu, kemudian tangan kanannya melambai-lambaikan ke arah dua orang itu. Tetapi yang dituju bukan dia Wiyat, tetapi dia Menur. Ini pun menjadi perhatian juga oleh dia Wiyat, karena dirinya tidak pernah mengenal orang itu. Tetapi dia melambaikan tangan kepada, diarahkan kepada dirinya. Tetapi sesungguhnya bukan pada dirinya. Akhirnya dia Wiyat bertanya lagi, dia Menur, apakah kamu mengenal orang yang menangkap orang itu? Saya mengenal, betul-betul. Dia adalah Pradabasu, seorang prajurit Bayangkara yang sangat perkasa, sehingga dia Wiyat menjadi terheran-heran. Dia Menur adalah orang yang menangkap penjahat itu. Kemudian dia Menur juga mengenal penjahat yang ditangkap oleh Pradabasu. Sedangkan kamu tahu siapa itu orang yang ditangkap? Dia namanya Rangsang Kumudo, Gusti Putri. Tiba-tiba belum habis pertanyaan itu, di depan pasar sudah banyak orang yang berkumpul sambil bersorak-sorak. Padahal dua orang yang bertopeng dan Pradabasu sudah
pergi. Kemudian ada rombongan, di mana rombongan ini orang-orang naik kuda sambil berjalan, tidak berlari kudanya. Kemudian banyak orang yang diborgol tangannya, kemudian dinaikkan kuda. Tapi juga ada yang diborgol sambil berjalan kaki, sehingga menjadi perhatian orang di pasar. Dan mereka juga ada yang berteriak-teriak, pengkhianat, bunuh, musuh kerajaan Majapahit, bunuh, dan seterusnya. Akhirnya ada berita kabar yang dari kerumunan itu mengatakan bahwa orang-orang itu dibawa ke balai keprajuritan, karena di balai keprajuritan ada sidang untuk mengadili orang-orang yang melakukan pemberontakan di Karangwaru. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dia lihat, punya ide. Dia menurut sekarang ini katanya orang-orang itu di balai keprajuritan akan ada rapat pengadilan, ada sidang pengadilan. Oleh sebab itu, bagaimana kalau kita tidak usah pulang dulu, kita langsung menuju ke sana untuk melihat siapa saja yang diadili. Baiklah, Gusti Putri, aku ikut saja. Akhirnya dilambaikan tangan Yahweh memanggil Sais, yaitu orang yang bisa mengantarkan dirinya dengan andong menuju ke balai keprajuritan. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat Yahweh datang, tiba di balai keprajuritan bersama dia Menur, di sana sudah penuh banyak orang yang melihat. Kemudian dilihatnya para pesakitan itu duduk sambil tangannya diborgol. Dan aneh, para pesakitan ini semua wajah-wajahnya penuh dengan jelaga, dicorek-corek dengan warna hitam. Bahkan ada yang seluruh tubuh dan wajahnya diberi jelaga, sehingga orang ini seperti orang yang hitam kelam. Kemudian di sana juga ada seorang dengan perawakan rambut, dengan kumis yang tipis. Sungguh dia orang yang sangat tampan, hampir mirip dengan seorang wanita. Tapi sayang, dia terduduk dengan kaki terikat, dengan tangan terborgol ke belakang, sambil sesekali dia mengangkat wajahnya. Kemudian juga ada seseorang dengan wajah lesu. Walaupun dia sesungguhnya sudah tua, dia adalah rangsang Komodo yang juga terduduk dengan kaki terikat dan tangan terborgol. Kemudian hadirin semuanya duduk, dan dilihat di sana para pembesar Majapahit juga sudah duduk di tempat masing-masing. Bahkan Ratu Gayatri dan Hamangkubumi Haryotada pun juga hadir dan sudah duduk di kursi yang sudah disiapkan. Gajah Mada yang duduk di bawah
Di belakangnya adalah para prajurit-prajurit tangguh, yaitu prajurit-prajurit Bayangkara. Kemudian diapit oleh dua senopati, yaitu dari Sapu Bayu, Panji Suryo Manduru. Kemudian di sebelahnya lagi, yaitu Haryo Tolong, senopati dari Jolopati. Kemudian orang yang agak jauh duduknya, yaitu Pradabasu, yang bersandingan dengan seseorang yang aneh, orang yang berpakaian jubah putih dengan memakai topeng hitam. Duduk. Akhirnya pertemuan itu segera dimulai. Gajah Mada yang memimpin sidang ini kemudian memberikan laporan kepada Ratu Gayatri jika pengadilan sudah bisa dimulai. Mohon ampun, Kanjeng Gusti Ratu, semuanya sudah hadir dan semuanya sudah tidak ada yang ditunggu. Oleh sebab itu, sidang bisa dimulai. Baiklah, kalau begitu, terima kasih Gajah Mada. Ibu Ratu belum lagi berbicara. Tiba-tiba ada orang yang datang. Tidak lain adalah Cakradara dan istrinya, yaitu Sri Gitarji. Dengan sendirinya, akhirnya dua orang ini langsung diberikan tempat, yaitu duduk di bawah, di sebelah Kanjeng Ratu Gayatri. Kemudian dilanjutkan. Setelah itu, secara diam-diam ada orang yang datang, yaitu Raden Kudomerto. Kemudian dia duduk di belakang, bercampur dengan orang-orang yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada diperintahkan Ratu Mojopahit untuk menjelaskan masalah ini. Matur nuwun Gusti Putri, bahwa masalah-masalah pembunuhan yang terjadi di Mojopahit selama ini semuanya sudah jelas, terang terangan, tidak ada yang tersembunyi. Tetapi ada dua yang masih belum bisa dipecahkan. Teka-teki ini sungguh membingungkan, yaitu terbunuhnya Ajar Langse dan terbunuhnya Rakering Suramurti. Ini yang masih belum bisa dipecahkan, karena Rakering Suramurti saat itu aku harapkan keterangannya. Ternyata dia dibunuh di tempat, yaitu di Padas Payung saat saya tangkap. Kemudian juga Ajar Langse, siapa yang membunuh? Inilah yang masih menjadi teka-teki, tetapi yang lain sudah jelas. Oleh sebab itu, Ratu Mojopahit, Bunda Gayatri, untuk yang lain aku bisa menjelaskan. Tetapi apabila ada pertanyaan, siapa yang membunuh Ajar Langse dan siapa yang membunuh Rakering Suramurti, maka sampai sekarang hamba masih belum bisa menjawab.
Tiba-tiba ada orang yang mengacungkan tangan. Saya tahu siapa yang membunuh. Tentu saja menjadikan orang-orang yang hadir di tempat itu sangat terkejut. Orang yang mengacungkan tangan itu tidak lain adalah orang yang berjubah putih dan bertopeng. Akhirnya Gajah Mada mengatakan, "Wahai Kisana, bisakah kamu menghargai, menghormati Ratu Mojopahit? Sungguh tidak sopan apabila kamu berbicara, tetapi wajahmu masih kau tutup dengan topeng. Oleh sebab itu, aku mohon kepadamu, lepaskan topengmu, baru kamu berbicara." Gajah Mada berbicara tegas kepada orang yang pakai topeng itu. Kemudian orang yang memakai topeng itu tiba-tiba membuka topeng sambil mengatakan, "Aku Gajah Enggon, pemirsa dimanapun Anda berada, semua orang yang hadir di tempat ini menjadi terheran-heran karena diketahui bahwa Gajah Enggon adalah sedang sakit dirawat di Balai Geringsing yang sudah hampir 10 hari lebih belum sadarkan diri. Tiba-tiba dia hadir di tempat itu, sehingga banyak orang yang dijadikan terkejut tetapi sekaligus menjadi bertanya-tanya. Akhirnya Gusti Ratu Majapahit Gayatri mengatakan, "Wahai kamu Gajah Enggon, ini bagaimana ceritanya?" Gajah Enggon, "Ini kejutan yang luar biasa. Sekarang kamu harus mengatakan. Karena kamu sudah mengatakan, aku tahu. Yang kamu maksud itu tahu apa? Apakah tahu yang membunuh? Siapa yang membunuh Ajarlangsing? Dan siapa yang membunuh Rakering Suramurdu?" "Hamba mohon ampun Gusti Putri Ratu Mojopahit Gayatri. Yang membunuh Ajarlangsing adalah saya. Dan yang membunuh Rakering Suramurdu adalah saya." Begini cerita. Sebenarnya sebelum Raden Cakradara datang ke tempat saya, kemudian menyusul Raden Kudamerta, bahkan saya juga mendengar dua orang ini hampir saja berkelahi. Andai kata dua orang ini tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena apa? Karena kesalahpahaman. Mulai saat itu saya sudah mulai sadar. Saya sudah siung. Tetapi saya mendengarkan ucapan-ucapan dari dua orang ini, yaitu ucapan dari Raden Cakradara dan ucapan-ucapan dari Raden Kudamerta. Di saat itulah saya mulai sadar. Tetapi saya bisa menahan diri. Saya tidak panik, tetapi saya mendengarkan ucapan dua orang.
saya masih belum begitu kuat. Hadirnya Rakembar, Singodarbo, dan Ajar Langsing, saya sudah sadar. Tetapi saya masih letih. Oleh sebab itu, karena saya mendengar kata-kata dari orang-orang itu yang agaknya kurang senang kepada saya, dengan sendirinya saya mencoba untuk mendengarkan dulu apa pembicaraannya. Sampai berbisik-bisik pun saya mendengar semuanya. Akhirnya, mengapa Ajar Langsing? Saya bilang, karena setelah Singodarbo pergi, kemudian disusul percakapan antara Rakembar dengan Ki Ajar Langsing. Ki Ajar Langsing terpesona oleh janji-janji dari Rakembar. Oleh sebab itu, Rakembar yang berkeinginan untuk menyerbu, yaitu Karangwatu, Ajar Langsing akan ikut karena dia silau dengan pangkat. Oleh sebab itu, Ajar Langsing diperintahkan kepada Rakembar untuk membunuh saya dengan cara meracuni saya. Kemudian racun-racun itu akan diteteskan, dimasukkan ke dalam air, kemudian disuruh meneteskan ke mulut saya, sehingga kematian saya terkesan saya mati wajar karena sudah lama tidak sadarkan diri. Nah, saat Ajar Langsing sudah menuangkan racun itu ke air, maka aku berpikir, kalau tidak saya dahului, saya akan mati terlebih dahulu. Oleh sebab itu, saat dia terlengah, maka langsung saya hantam kepalanya dari belakang, sehingga terjadi perkelahian antara saya dengan Ajar Langsing. Saat itu tidak ada orang sama sekali. Entah di mana Nyai Lengger, saya tidak melihat. Terjadi pergulatan antara saya dengan Ki Ajar Langsing. Walaupun aku tubuhku masih lemah, tetapi aku berusaha untuk melawan demi mempertahankan hidup saya. Dan akhirnya Ajar Langsing mengeluarkan pisau, dan aku berusaha untuk merebut pisau itu, dan akhirnya berhasil. Tangan saya pegang, dan kemudian pisaunya saya hunjamkan ke dadanya Ajar Langsing saat tangannya masih memegang pisau. Setelah itu Ajar Langsing mati. Dan ini bukti racun yang akan diberikan kepada saya. Maka Gajah Enggol menunjukkan sisa-sisa racun kepada Gajah Mada. Inilah saya mengatakan saya yang membunuh Ajar Langsing, karena dia mau membunuh saya. Dan ini bukti.
spontanitas kata-kata yang keluar dari mulut Gajah Mada. Dan semua orang heran-heran dengan keadaan yang begitu lemah tubuhnya, masih mampu melawan seorang lurah Ki Ajar Langsi yang tentunya dalam keadaan segar bugar. Kemudian adikku Gajah Enggor, teka-teki yang pertama sudah, berarti sudah tidak ada masalah. Kamu tidak bersalah. Kamu terbebas dari hukum karena kamu mempertahankan hidupmu. Dan siapapun tidak akan bisa menyalahkan kamu, walaupun kamu sudah membunuh Ajar Langsi. Kemudian lanjutkan. Kamu tadi juga mengatakan bahwa yang membunuh Rakreng Suramordo, paman dari Raden Cakradhara, adalah kamu. Benar. Itu adalah untuk menyelamatkan Kakang Gajah Mada. Kakang Gajah Mada tidak menyadari Kakang berada di hadapan Rakreng Suramordo yang saat itu tangan kanannya sedang membawa keris. Demikian juga Raden Cakradhara, tangan kanannya juga membawa keris. Dan 3 lurah yang dibawa oleh Rakreng Suramordo, semuanya dalam keadaan membawa keris. Bukan itu yang aku takuti. Kalau senjata pamungkas dari Rakreng Suramordo ini dikeluarkan, maka semuanya akan mati, termasuk dirinya. Dia punya senjata rahasia yang sangat ampuh, yang dia sebut namanya telur naga. Telur naga ini kalau dilemparkan, diletuskan tanah, kemudian meledak, mengeluarkan asap yang beracun. Dan asap-asap yang beracun ini tidak ada yang bisa mengelak, karena ini sudah bercampur di udara. Dan saat itu aku melihat bahwa telur naga itu sudah mulai digerayangi dengan tangan kirinya oleh Rakreng Suramordo, karena telur naga ini selalu dibawa di dalam ikatan. Telur naga ini terbuat dari ramuan racun-racun ular yang sangat berbisa, kemudian dicampur dengan belerang dan dicampur dengan cendowo, dan di dalamnya ada kerikil-kerikil, sehingga nanti kalau benda yang berat ini, yang besarnya 1 buah saut, kemudian dibanting, maka dia akan meledak. Walaupun meledakannya tidak begitu, tetapi yang diharapkan bukan ledakan, tetapi asapnya bisa mengepul dan akhirnya bisa dihisap oleh orang yang dikehendaki, dan mereka akan mati. Itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu, sebelum dia mengambil telur naga, akhirnya saya dahului dengan memanah dan tepat di dadanya, sehingga dia tidak bisa meledakkan telur naga yang diambil. Ini telur naganya, kakak. Ini bukti bahwa telur naga inilah yang akan membunuh kakak Raden Cakradhara dan semua orang yang ada di sini, termasuk Gajah Gendeng dan Macan Pelita.
Itulah sebabnya mengapa aku dahului dan dia akan saya bunuh. Karena dia akan membunuh. Dan ini buktinya. Dan ini bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan kalau ini adalah itu. Begitu kakak. Luar biasa, adik. Kerjaku, pantas kamu menjadi seorang pahlawan. Demikian, Bunda Ratu, mengapa saya mengatakan saya yang membunuh? Sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya, saya tidak bisa tahu lebih banyak. Yang tahu lebih banyak semuanya ini adalah Kakang Gajah Mada. Oleh sebab itu, Kakang Gajah Mada ini yang menjadi pahlawan, bukan aku. Baiklah, aku terima apa yang kamu ucapkan. Kamu memang luar biasa, Gajah Anggol. Baiklah, kamu lanjutkan, Gajah Mada. Kamu lanjutkan apa yang harus kamu katakan. Terima kasih, Gusti Ratu. Saya akan melanjutkan keterangan saya. Kemudian, siapa yang menangkap Kudo Rangsang Kumudo ini? Inilah otak dari semuanya. Sebelum saya menjelaskan sepak terjang orang ini, maka hadirin harus tahu, orang yang berjasa mendudukkan dia sampai di sini adalah dia, Pradabasu. Oleh sebab itu, biar dia yang bercerita. Ayo, adik Pradabasu, bagaimana kamu bisa menjelaskan siapa orang ini? Terima kasih kakak, dan saya mohon maaf Kanjeng Ratu, saya berbicara. Silakan kamu berbicara. Saya sudah lama ditugasi oleh Kakang Gajah Mada untuk selalu membayar orang. Karena orang inilah yang membingungkan semua perkara. Dan orang inilah orang yang paling kejam di kerajaan Majapahit ini. Ternyata ini adalah orang yang dicari selama 10 tahun lebih. Tidak lain adalah Panji Wirodopo, yaitu paman dari Raden Kudomerto. Betapa terkejutnya semua orang yang hadir. Karena Panji Wirodopo kan sudah dinyatakan mati dalam keadaan terbakar. Oleh sebab itu, langsung Bunda Ratu menyangka, wahai Pradabasu, bukankah keterangan Gajah Mada dulu bahwa Panji Wirodopo, pamannya Raden Kudomerto, sudah mati terbakar? Mohon ampun, benar. Dan itulah kehebatan. Dan itulah salah satu di antara trik yang dijalankan. Pada saat itu yang terbakar adalah prajurit bawahan. Kemudian sabuk timangannya dan pakaiannya. Kemudian dimasukkan ke dalam api. Sehingga seakan-akan yang mati itu adalah Panji Wirodopo.
Sebelum dia melakukan itu, dia menyuruh membunuh kelabang gadis dan membayar dengan mahal emas 1 kantong kepada prajurit Bayangkara. Kemudian prajurit Bayangkara itu kemudian digigit ular. Berarti sekarang saksi sudah mati. Akhirnya dia membunuh lagi seseorang. Kemudian seseorang itu diberi pakaian dan diberikan timang sabuknya, kemudian dibakar, sehingga terkesan yang mati adalah Panji Birodopo. Padahal tidak. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan sidang ini? Oleh sebab itu, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus sidang pengadilan yang ada di Kerajaan Mojopahit yang langsung dipimpin oleh Bunda Gayatri Ratu Kediri, Ratu Mojopahit, dan Mahapati Haryotada serta Gajah Mada dan pembesar yang lain. Sampai di sini ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan.